Ini bagus ya sahabat. Bagus ini persebaran akarnya sahabat ya, keliling ya. Sahabat bisa simak. Awal musim penghujan sahabatku untuk tahun ini ya. Ini saya lihat beberapa cangkokan dari bahan-bahan bonsai yang saya miliki ya, yang saya lakukan program budidaya ini sudah banyak keluar akar ya. Di sini ada loa sahabat ya. Ini loa juga sudah full akarnya ya. Ada 2 cangkokan, di bagian sini juga 1. Ini kita rencana bikin bahan-bahan program ya ke depan ya. Mungkin nanti loa ini kita akan lakukan pecah batang juga untuk calon bahan bonsai program akar ya, untuk pemrograman di ground nanti ya. Tapi kali ini kita tidak akan panen ini dulu ya, untuk loanya nanti belakangan ya saya bagikan. Nah, sekarang kita akan lakukan turun cangkok atau panen cangkok dari bahan sianci ya. Itu ada di kebun, jadi kita akan menuju ke kebun dan kita simak prosesnya ya, untuk proses turun cangkok, dan nanti kita akan lakukan pecah batang juga ya, sebelum kita tanam di polybag. Kalau musim hujan seperti ini memang sangat menyuburkan tanaman ya sahabatku. Jadi untuk rumput-rumput pun ini bertebaran di mana-mana dan cukup tinggi ya. Jadi saya belum sempat untuk membersihkan. Nah, ini kita sudah di indukan sianci sahabatku ya. Saya tanam di ground ini untuk indukannya. Dan saya kemarin melakukan cangkok 4 batang ya. 4 batang cangkok, di bagian bawah ada 2. Nah, kemudian di bagian atas ya, ini kemarin sudah sempat saya review juga barengan dengan sisir dan rukem ya. Ini sudah saya sempat bagikan video reviewnya. Jadi untuk akarnya sahabat bisa simak ya. Nah, di sini sudah terlihat untuk perakaran di permukaan atau di plastik cangkokannya. Jadi kira-kira sudah cukup banyak dan dibantu air hujan ya, ini cukup subur ya. Jadi untuk proses budidaya seperti ini, jika sahabat ingin melakukan proses budidaya bahan bonsai, kita mulai dari awal musim hujan ya sahabatku ya, agar pertumbuhan akar itu bisa ngebus ya. Jadi saya lihat kemarin belum sebanyak ini, sekarang sudah terkena air hujan beberapa hari ya, cukup banyak. Nah, jadi kita akan turun cangkok ya sahabatku ya. Saya akan potong semuanya, kita panen semua. Kemudian untuk 2 batang hasil cangkokan nanti kita akan program akar ya. Agar juga tidak video terlalu panjang ya, untuk durasinya kita proses pecah batang 2 saja ya. Oke, kita ambil ya sahabat ya. Nah, kita potong ya, untuk 2 yang di atas dulu ya. Nanti yang bawah selanjutnya kita potong juga. Oke, ini 1 sudah turun ya. Jadi untuk bahannya cukup panjang. Nanti kita proses kembali, kita kurangi untuk percabangannya ya. Ini yang kedua sahabatku ya. Kita lanjutkan yang ketiga dan keempat ya. Nah, jadi sudah sahabatku ya, sudah 4 cangkokan yang saya panen hari ini. Nah, kita akan lanjutkan prosesnya untuk mengecek perakaran, kemudian penanaman di polybag ya. Kita akan pecah batang sahabatku ya. Untuk 2 dulu saya garap hari ini ya.
Baik sahabat Aksaka Bonsai, jadi ini dia untuk hasil panen dari pohon sianci ya, sianci kecut tepatnya ini jenisnya ya. Mungkin ada dua jenis pohon sianci ya. Yang satu lagi itu buahnya manis ya mungkin ya. Untuk bahannya saya belum ada untuk sianci manis. Sepengetahuan saya lewat informasi yang saya peroleh dari YouTube dan bacaan-bacaan tentang budidaya bahan bonsai, untuk jenis yang sering dipakai bonsai itu adalah jenis yang kecut ini ya. Jadi karena karakteristik dari batangnya ini, ruas titik tumbuhnya ini berdekatan, cukup mudah untuk mencari titik tumbuh yang dekat. Jadi kita bisa konsep nanti ke depan sebagai bonsai dengan ukuran yang beragam ya. Karena memang ruas titik tumbuhnya cukup dekat ya. Jadi kita bisa lebih mudah menyeleksi ya ketika dibutuhkan titik-titik tumbuh yang sesuai dengan ukuran pohon atau bonsai yang kita konsepkan sahabatku ya. Nah, jadi seperti ini, seperti sahabat simak di sini ya, cukup rimbun untuk daunnya karena memang sedang musim hujan ya, jadi cukup subur ya. Di sahabat bisa mencoba juga untuk jenis sianci ini untuk budidaya sahabatku ya. Oke, kita akan proses dua bahan saja ya, hasil cangkokan ini. Mungkin saya akan pilih yang akarnya lebih banyak ini ya. Ini terlihat lebih banyak dan besar-besar untuk akarnya ya. Sementara yang dua sisanya ini masih kecil-kecil ya. Jadi ini kita biarkan dulu. Nah, ini akan saya proses yang dua ini untuk penanaman ya. Nah, sebelum ditanam kita akan pecah batang ya seperti biasa untuk membentuk karakter di bagian kaki sahabatku ya. Di awal kita memprogram bahan bonsai, kita belajar membentuk karakter yang ngepen ya sahabatku ya. Untuk program akarnya nanti ke depan mudah-mudahan cukup bagus ya. Oke, kita mulai saja untuk proses penanaman ya dan pecah batangnya sahabat. Oke, baik sahabatku, kita akan mulai proses pemecahan batang ya. Kita buka dulu untuk cangkokan ini. Kita mulai dari yang pertama ya. Ini untuk batangnya lebih besar ya. Mungkin yang paling besar ini yang tadi saya panen ya. Jadi di bagian bawah ini masih ada satu pucuk ya dari batang bawahnya ya, kita buang saja dulu. Untuk kayunya ini cukup keras sahabat, cukup keras. Jadi dengan menggunakan catok juga terasa cukup keras ya. Nah seperti ini sahabat. Oke, jadi seperti demikian kita lanjutkan untuk membuka bungkus atau plastik dari cangkokannya. Untuk video kemarin ini saya berbagi proses pecah batang juga untuk bahan bonsai waru lokal ya. Jadi sahabat juga bisa simak di video sebelum ini ya. Kemudian dilanjutkan dengan sisir ya, turun cangkok sisir sahabatku ya. Prosesnya hampir sama ya untuk video yang saya bagikan itu, hanya saja jenisnya saja yang berbeda ya. Dan sekarang ini adalah bagiannya sianci sahabatku ya, untuk bahan bonsai sianci. Jadi saya baru awal-awal ini belajar membudidaya ya. Kenapa membudidaya? Karena untuk bahan-bahan bonsai di alam itu selain jenisnya tidak terlalu banyak ya, yang lokal terutama, kemudian sudah mulai langka juga ya, seperti sisir kemarin itu memang sudah di alamnya sudah cukup jarang ya saya temukan. Kemudian bahan sianci ini juga memang jarang ya ada di alam liar ya. Mungkin ini juga hasil budidaya ya. Jadi untuk yang liar kira-kira mungkin tidak ada ya di alam lokal Indonesia ya. Saya kurang paham juga ini asalnya dari mana. Tapi kalau melihat dari bahasa ilmiahnya atau nama ilmiahnya Cherry Barbados ya, ini mungkin berasal dari luar negeri ya. Jadi seperti ini sahabatku ya. Untuk akarnya ini belum terlalu banyak sebenarnya sahabatku. Nah kita lihat ini untuk pertumbuhannya dari cangkokan seperti biasa di sayatan bagian atas ya, tapi di kulit batang sahabatku ya, bukan di bekas sayatan itu ya. Mungkin di sayatannya juga ada ya, atau penyembuhan kambiumnya ini ada juga tumbuh, tapi bisa lewat kulit batangnya dia ya. Nah, jadi seperti ini mungkin dari
batang atas juga bisa ya, ini ada titik-titik putih, bintik-bintik putih, mungkin calon akar juga. Nah, jadi seperti ini cukup mudah dicangkok, tapi memang cukup lama ya, karena untuk kambiumnya tipis sahabatku ya untuk sianci ini. Mungkin sudah kira-kira sebulan lebih ini untuk cangkokannya. Ini kambiumnya sudah menutup, kemudian keluar akar, tapi masih muda ya. Nah, sekarang ini saya ragu untuk melakukan proses pecah batang sahabat ya. Nah, ini belum ya, belum sepertinya, akarnya masih cukup muda sahabat. Nah, jadi kita akan proses tanam saja dulu untuk penguatan ya. Nah, ini kita potong seperti biasa untuk sisa kayunya ya. Keras ya sahabat ya kayunya ya, tidak bisa sekali catok ini, kita harus ambil dari dua sisi sahabat. Oke, jadi demikian. Nah, kemudian untuk yang bagian atasnya ya, percabangan di bagian atas kita buang semua ya. Ini rencana kita los pucuk nanti ya. Pastinya kita membutuhkan grounding atau penggroundan, jadi agar pembesaran nanti lebih cepat ya. Nah, ini percabangannya kita buang semua ya, kita sisakan di ujung saja sahabat ya. Nah, saya kurang tahu ini bisa di stek apa tidak ya. Nanti kita coba tancap ya, karena ini juga musim hujan, mudah-mudahan bisa tumbuh ya. Yang sudah saya coba baru dari semai bijinya ya, semai biji buahnya. Jadi itu cukup lama juga prosesnya, harus dikeringkan dulu ya. Mungkin yang paling cepat ya sistem cangkok ini ya. Untuk jenis bahan yang bisa dicangkok, lebih baik kita cangkok saja sahabat. Samping kita sudah mendapatkan batang yang cukup besar sesuai keinginan ya, itu akan mempercepat proses sahabat. Nah, jadi demikian sudah kita tangani untuk cangkokannya. Nah, ini siap kita tanam nanti ya. Nah, mungkin daunnya ini saya biarkan saja karena sudah banyak juga percabangan yang kita buang ya. Saya sisakan satu percabangan di atas dan satu pucuk yang los ya. Oke, jadi demikian. Nah, ini kita akan tanam sebentar lagi. Nah, kita buka satu lagi sahabat ya. Yang ini mudah-mudahan lebih bagus. Oke, kita buka yang kedua sahabat. Nah, ini dia yang kedua sahabat ya. Nah, ini lebih padat akar sepertinya ya. Coba kita lihat, hanya saja masih kecil-kecil ya ini. Nah, ini bagus ya sahabat. Nah, bagus ini persebaran akarnya sahabat ya. Keliling ya. Sahabat bisa simak. Cukup keliling. Tapi masih muda juga ya, saya belum berani ya. Mungkin nanti kalau sudah agak besar di polybag baru kita akan proses pecah batang lagi ya. Ini kita kuatkan dulu sementara. Ini kita potong. Nah, sedikit lagi sahabat. Baik, seperti ini kita akan berikan tatakan nanti saat penanaman ya. Jadi untuk sianci juga kelebihannya tidak bergetah ya, atau getahnya mungkin sedikit sekali sahabat ya. Jadi tidak mudah busuk mungkin ya dalam proses penanaman seperti ini. Yang penting akar-akarnya ini tidak terganggu.
tidak ada yang busuk ya, seperti ini sahabat. Kita buangi juga untuk percabangan di bagian atas. Untuk pucuknya ini lebih mudah sahabat ya, untuk batangnya ini lebih mudah. Jadi untuk yang tadi itu mungkin agak lebih tua ya, artinya lebih besar batangnya, lebih tua, dan proses pemunculan akarnya juga agak lebih lama ya. Yang semudah ini sudah berwarna coklat tapi belum terlihat tua ya. Jadi mungkin kita cangkok yang besar segini ya. Nah, oke. Jadi sudah ya. Ini bahannya cukup panjang sahabat ya. Oke, kita lanjutkan sahabatku untuk proses penanamannya. Oke, untuk medianya kita sudah wadahi polybag ya. Ini memakai media subur ya, yang saya campur dengan pasir kali halus lagi ya. Jadi sudah cukup subur. Jadi sekarang kita akan langsung tanam untuk hasil cangkokan dari bahan bonsai sianci ini ya. Ini untuk di bagian atas kita bubuhi kokopit yang tadi sahabatku ya, untuk penyesuaian ya, dari cangkokan menuju ke media subur ini biar ada penyesuaian sedikit ya. Kita bubuhi saja di bagian lingkar akarnya itu ya, tidak terlalu banyak juga ini. Oke, jadi seperti demikian. Kemudian kita beri tatakan sahabatku ya, ini untuk menjaga perakarannya. Ini ada 4 polybag sahabat. Tadi saya katakan hanya 2 yang akan saya proses, tapi tadi saya sempatkan untuk membuka juga yang 2 sisanya itu ya. Akarnya itu tidak terlalu bagus ya untuk yang 2 sisanya itu ya. Jadi masih kecil-kecil dan titik tumbuh akarnya juga tidak terlalu banyak, mungkin cuma ada 2 titik tumbuh akar ya, tapi tidak apa-apa, kita proses saja kali ini ya. Mungkin perlu waktu yang cukup lebih lama lagi ya untuk pencangkokan dari bahan jenis sianci kecut ini ya. Kita tanam saja, mudah-mudahan tidak mati ya. Nanti seandainya memang sudah lebih kuat, nanti kita akan lanjut untuk proses pecah mungkin ya, untuk pembentukan karakter awal batang bagian bawah ya, menuju ke perakaran. Oke, sekarang kita ambil untuk bahannya sahabatnya. Ini kita tanam yang paling besar dulu ya, yang pertama tadi nih ya. Ini kita tanam saja langsung seperti ini. Kita urai akarnya ke segala arah ya. Lalu kita seperti biasa pancang dulu dengan stik bambu ya, untuk menjaga tegaknya pohon ini. Oke, ini kita siap kubur lagi dengan media ya. Kita isi dulu untuk kokopitnya di bagian atas ini. Nah, kemudian baru kita kubur lah dengan media subur di bagian atas.
Nah, jadi untuk yang pertama sudah cukup sahabat ya, untuk proses penanaman hasil cangkokan sianci kecut ini ya. Mudah-mudahan tumbuh lebih subur nanti. Nah, saya lanjutkan 3 lagi sahabat ya. Nah, oke, ini yang terakhir sahabatku ya, yang saya katakan tadi akarnya hanya sedikit ya, hanya 2 titik tumbuh akar ya, seperti ini. Nah, yang lain belum ada akar ini sahabatku ya, hanya saja sudah kambiumnya sudah jalan ya untuk pembentukan akar mungkin. Nah, nanti kita tunggu saja, kita tanam saja ya sahabat untuk bahan ini ya. Mudah-mudahan bisa tumbuh akar lebih banyak lagi. Untuk ujungnya juga saya sisakan sedikit sekali daunnya agar berimbang ya di bagian atas ya. Nah, ini kita tanam seperti ini saja. Nah, oke sahabatku, untuk proses terakhir kita siram ya. Nah, 4 bahan sianci hasil cangkok sudah siap untuk penguatan ya di dalam polybag ini. Mudah-mudahan tumbuh lebih subur ya. Oke, baiklah sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Jadi kira-kira itu saja kegiatan saya pada hari ini yang bisa saya dokumentasikan dan bagikan kepada sahabat semua ya. Mudah-mudahan cukup bermanfaat buat sahabat penghobi di seluruh Nusantara, terutama sahabat penghobi bonsai pemula yang baru mulai belajar tentang seni bonsai dan juga budidaya bahan bonsai sahabatku ya. Kita belajar sama-sama, kita sama-sama belajar. Jadi tetap semangat membudidaya ya, membuat bahan-bahan bonsai dari hasil budidaya seperti stek, cangkok dan yang lainnya ya, agar kita bisa memiliki bahan untuk belajar ke depan, diperbanyak sehingga suatu saat bisa menjadi komoditas juga sahabatku ya. Mudah-mudahan ya sahabat ya, selain untuk hobi juga mungkin bisa menjadikan penghidupan atau penghasilan ya, mendatangkan penghasilan buat sahabat semua di seluruh Nusantara. Jadi tetap semangat menjalankan hobi bonsai, terutama dalam bidang budidaya sahabatku ya. Akhir kata, saya tutup saja untuk video kali ini dengan mengucapkan terima kasih banyak atas support yang diberikan kepada sahabat penghobi bonsai yang sudah subscribe di channel Taksaka Bonsai, dan bagi yang belum subscribe agar bersedia dengan ikhlas membantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya, agar saya bisa tetap berbagi di Taksaka Bonsai ini dokumentasi proses belajar di bidang seni bonsai. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya di Taksaka Bonsai. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.